siswa dan siswi kelas 3. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Bu Cutri dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ketiga dengan judul Yakub. Mari kita belajar bersama. Teman-teman, ketika kita meyakini sesuatu, maka keyakinan itu akan menggerakkan dan terus mendorong kita untuk berjuang demi keyakinan itu supaya tercapai. Contoh, ketika kalian ingin mengikuti suatu kompetisi, kalian pasti terdorong untuk berusaha, belajar, dan berlatih supaya mendapatkan juara tersebut. Demikian juga Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Para bapak bangsa ini meyakini bahwa jika berkat Allah diterima, segala hal baik akan terjadi di masa mendatang. Itulah sebabnya berkat Allah yang biasanya menjadi hak anak sulung dengan sekuat tenaga dicoba dapatkan oleh Yakub. Mari kita mendengarkan kisah tentang Yakub yang terdapat dalam kitab Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 40. Yakub mendapatkan berkat Ishak. Yakub menjadi anak kesayangan Ribka. Meskipun Ribka juga mencintai Esau, ia tetap menginginkan yang terbaik hanya untuk Yakub. Ketika Ishak sudah sangat tua, ia tidak dapat lagi melihat. Pada suatu hari, Ishak berkata kepada Esau, "Esau, karena engkau anak tertua, aku ingin memberikan kepadamu berkatku. Tetapi terlebih dahulu pergilah berbulu dan memasaklah daging yang lezat untukku." Tanpa sengaja, Ribka mendengar pembicaraan itu. Setelah Esau pergi, Ribka segera memberitahu Yakub, "Ayahmu akan memberikan berkatnya kepada Esau. Maka pergilah dan potonglah 2 ekor kambing yang terbaik. Aku akan memasaknya seperti kesukaan ayahmu. Lalu bawalah daging itu kepadanya agar kau mendapatkan berkatnya." Yakub melakukan persis yang dikatakan ibunya. Ketika makanan sudah siap, Ribka menempelkan bulu kambing pada tubuh Yakub sehingga kulitnya tampak berbulu seperti kulit Esau. Yakub segera pergi ke kemah ayahnya. "Bagaimana kau bisa secepat ini, anakku?" tanya Ishak. "Tuhan membantuku," jawab Yakub. "Tetapi suaramu seperti Yakub." "Ayo mendekatlah," kata Ishak. Ia pun meraba Yakub dan merasakan bulu pada tangan Yakub. "Tapi badanmu seperti Esau," katanya. Kemudian Ishak menyantap makanan yang diberikan oleh Yakub. Setelah itu katanya, "Inilah berkatmu." Ishak pun memohon kepada Tuhan untuk memberkati anaknya agar menjadi orang yang berkelimpahan, mampu memimpin orang lain, memberkati semua orang yang berbuat baik kepada anaknya itu, dan mengutuk semua orang yang berbuat jahat kepadanya. Setelah Ishak selesai berdoa, Yakub pamit untuk meninggalkan kemah ayahnya. Tak berapa lama, Esau pulang dari berburu. Ia pun bergegas menuju kemah ayahnya. Tetapi Ishak berkata, "Mengapa kamu datang lagi?" "Tetapi baru kali ini aku kemari," kata Esau. Ishak pun menarik napas. Pastilah Yakub yang telah datang tadi. "Esau, adikmu telah mendapatkan berkat." Maka Esau pun menjadi sangat marah. Demikianlah sabda Tuhan.
Teman-teman, setelah mendengarkan kisah tentang Yakub tadi, kita menjadi tahu bahwa Yakub memperoleh berkat dari Ishak. Mengapa Yakub berbuat demikian? Teman-teman, sebelumnya Esau pernah berjanji kepada Yakub akan menyerahkan haknya sebagai anak sulung saat ia kelaparan dan meminta makanan Yakub. Jadi pada saat ada kesempatan, Yakub berusaha untuk mendapatkan janji dari Esau tersebut. Nah, teman-teman, Yakub percaya kepada Allah. Yakub juga percaya Allah pasti akan menepati janjinya. Yakub berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan berkat dari Allah. Kita juga mendapat berkat cuma-cuma dari Allah. Kita pun harus membagikan berkat tersebut kepada sesama agar mereka pun merasakan berkat dari Allah. Demikianlah pelajaran agama Katolik pada pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.